Hai semua, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, robotika. Dan bukan sekadar pembahasan biasa, kita akan menganalisis secara detail perusahaan mana yang berada di posisi terdepan untuk mendominasi pasar yang diperkirakan akan mencapai 7.500 triliun pada tahun 2030. Bersiaplah, ini akan sangat menarik. Sebelumnya, izinkan saya memberikan beberapa angka yang akan membuat Anda memahami besarnya fenomena ini. Pada tahun 2023, pasar robotika global bernilai 158 triliun. Dan perhatikan, kita berbicara tentang pertumbuhan tahunan rata-rata 21,7% hingga 2030. Ini benar-benar luar biasa. Tapi sebelum membahas alasan di balik ledakan ini, izinkan saya menjelaskan tantangan teknologi besar yang harus diatasi perusahaan-perusahaan di sektor ini. Ini penting untuk memahami siapa yang benar-benar berpeluang mendominasi pasar ini. Tantangan utama pertama, penglihatan dan persepsi. Agar robot benar-benar berguna, ia harus bisa memahami lingkungannya. Kedengarannya sederhana, tapi ini sangat kompleks. Kita perlu menggabungkan sensor canggih, kamera 3D, lidar, dan algoritma AI yang sangat kuat. Kesalahan persepsi 1 mm bisa berakibat fatal. Inilah mengapa pemimpin industri menghabiskan triliunan rupiah untuk R&D hanya untuk aspek ini. Tantangan kedua, manipulasi objek. Bagi kita manusia, mengambil secangkir kopi atau melipat pakaian terasa alami. Tapi bagi robot, ini adalah mimpi buruk teknis. Robot harus mengatur tekanan yang tepat, menyesuaikan genggaman secara real time, dan menghitung lintasan yang kompleks. Boston Dynamics membutuhkan 15 tahun hanya untuk mengembangkan tangan robot yang bisa menangani benda sehari-hari tanpa merusaknya. Tantangan ketiga yang tidak kalah penting, kemandirian energi. Robot paling canggih mengonsumsi energi yang luar biasa besar. Robot Atlas dari Boston Dynamics hanya bisa bertahan 20 menit dengan baterai. Ini masalah yang sama seperti mobil listrik, tapi lebih parah. Perusahaan yang bisa memecahkan tantangan ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang luar biasa. Dan jangan lupakan tantangan gerakan bipedal. Membuat robot berjalan dengan dua kaki seperti manusia membutuhkan perhitungan real-time yang sangat kompleks. Robot harus mengelola keseimbangan dinamis, mengantisipasi hambatan, menyesuaikan langkah dengan medan. Tesla mengklaim telah membuat terobosan besar dengan Optimus, tapi kita masih menunggu bukti konkretnya. Tantangan teknis terakhir adalah kecerdasan terpadu. Robot-robot paling canggih harus membuat keputusan dalam waktu sepersekian detik. Ini membutuhkan daya komputasi yang sangat besar dalam ruang yang sangat terbatas. Inilah mengapa perusahaan yang menguasai robotika dan AI seperti Tesla atau Google memiliki keunggulan yang jelas. Sekarang setelah Anda lebih memahami tantangan teknisnya, mari kita bahas 3 revolusi simultan yang menjelaskan ledakan pasar ini. Kekurangan tenaga kerja di negara maju, otomatisasi industri besar-besaran, dan kedatangan kecerdasan buatan yang membuat robot semakin mandiri. Di Indonesia sendiri kita melihat tren serupa. Perusahaan-perusahaan manufaktur besar seperti Astra International dan Indofood sudah mulai mengadopsi otomatisasi. Beberapa perusahaan e-commerce besar Indonesia juga mulai menggunakan robot di gudang mereka. Mari ambil contoh konkret. Amazon menggunakan lebih dari 750.000 robot di gudang mereka. Dan ini baru permulaan. Di Indonesia, perusahaan seperti Shopee dan Lazada mulai mengikuti jejak ini, meski dalam skala yang lebih kecil. Jadi, perusahaan mana yang akan mendominasi sektor ini? Ini bagian yang sangat menarik. Kita bisa membagi pasar dalam beberapa segmen dan masing-masing memiliki pemimpinnya sendiri. Mari kita mulai dengan robot industri tradisional. Pemimpin yang tak terbantahkan adalah Fanuc, perusahaan Jepang yang menguasai 65% pasar robot industri global. Pendapatan mereka pada 2023 mencapai 85,5 triliun dengan margin operasional 25%. Sangat mengesankan. Di Indonesia, kita melihat adopsi yang semakin meningkat dari robot industri, terutama di sektor manufaktur, otomotif, dan elektronik. Perusahaan seperti Astra International telah berinvestasi besar dalam teknologi robotika untuk meningkatkan efisiensi produksi mereka. Selanjutnya ada ABB, raksasa dari Swiss. Mereka sangat kuat dalam robotika kolaboratif.
cobot yang dapat bekerja berdampingan dengan manusia. Divisi robotika mereka menghasilkan pendapatan tahunan 52,5 triliun dengan pertumbuhan 20% per tahun. Di Indonesia, ABB telah menjalin kemitraan dengan beberapa perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi robotika. KUKA, yang sekarang dimiliki oleh Midea dari Cina, adalah pemain utama lainnya. Mereka fokus pada industri otomotif dan baru-baru ini menandatangani kontrak senilai 25 triliun dengan BMW untuk mengotomatisasi lini produksi mobil listrik mereka yang baru. Tapi perhatikan, revolusi sebenarnya datang dari pemain baru yang menggabungkan robotika dan kecerdasan buatan. Lihat Boston Dynamics, yang sekarang dimiliki oleh Hyundai. Robot humanoid Atlas dan robot anjing Spot mereka benar-benar revolusioner. Mereka baru saja mengumumkan investasi 6 triliun untuk mengkomersialkan robot mereka dalam skala besar. Di Indonesia, beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan Spot untuk inspeksi infrastruktur dan keamanan. Tesla dengan robot Optimus membuat taruhan besar pada robotika humanoid. Elon Musk memperkirakan pasar ini akan lebih besar dari pasar mobil listrik. Ini luar biasa mengingat Tesla sudah bernilai lebih dari 12.000 triliun. Intuitive Surgical mendominasi pasar robot bedah dengan sistem Da Vinci mereka. Lebih dari 7.500 sistem terpasang di seluruh dunia, masing-masing berharga lebih dari 30 miliar. Di Indonesia, beberapa rumah sakit besar seperti RSCM dan Siloam sudah menggunakan teknologi ini. Yang paling mengesankan, pendapatan berulang mereka. Setiap operasi membutuhkan instrumen sekali pakai. Mari bicara tentang pemain baru yang bisa mengubah segalanya. Rockwell Automation memposisikan diri dengan sempurna dalam otomatisasi industri cerdas. Platform Factory Talk mereka menggabungkan robotika dan AI untuk menciptakan pabrik yang sepenuhnya otonom. Di Indonesia, beberapa pabrik besar sudah mulai mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi. UiPath merevolusi otomatisasi perangkat lunak dengan robot virtual mereka. Mereka sudah memiliki lebih dari 10.000 klien perusahaan, termasuk beberapa bank dan perusahaan besar di Indonesia. Tapi tidak semua berjalan mulus di sektor ini. Mari kita bahas risiko-risikonya, karena mereka nyata dan harus dipahami. Risiko pertama, persaingan dari China. Perusahaan seperti DJI dalam drone atau Xiaomi dalam robotika konsumen berinvestasi besar-besaran. Biaya produksi mereka lebih rendah dan mereka berkembang pesat dalam teknologi. Untuk pasar Indonesia, ini sangat relevan mengingat dominasi produk Cina di pasar lokal. Risiko kedua, batasan regulasi. Indonesia sedang mempersiapkan peraturan terkait AI dan robotika mengikuti tren global. Ini bisa membatasi beberapa aplikasi dan meningkatkan biaya pengembangan. Risiko ketiga, biaya R&D yang sangat tinggi. Mengembangkan robot baru membutuhkan ratusan miliar rupiah. Boston Dynamics butuh 30 tahun untuk menjadi menguntungkan. Risiko keempat, penerimaan sosial. Di Indonesia, robot yang menggantikan pekerjaan manusia menimbulkan resistensi. Beberapa proyek otomatisasi harus dibatalkan karena protes pekerja. Sekarang, mari kita bahas faktor-faktor yang akan mendorong pertumbuhan sektor ini. Populasi yang menua di Indonesia menjadi pendorong permintaan untuk robot layanan dan pendampingan. Proyeksi menunjukkan Indonesia akan membutuhkan jutaan robot pendamping pada 2030 mengingat pertumbuhan populasi lansia yang pesat. Industrialisasi Indonesia adalah faktor utama lainnya. Pemerintah telah mengalokasikan 100 triliun untuk modernisasi industri, termasuk otomatisasi. Program Making Indonesia 4.0 mendorong adopsi teknologi robotika di berbagai sektor. Pertanian di Indonesia sedang mengalami revolusi robotik. Robot penyiang gulma otonom memungkinkan pengurangan penggunaan pestisida hingga 95%. Pasar robotika pertanian Indonesia diperkirakan mencapai 450 triliun pada 2030. Logistik adalah sektor kunci lainnya. Dengan ledakan e-commerce di Indonesia, permintaan robot penanganan material melonjak. Gudang modern rata-rata menggunakan 100 robot dibandingkan 10 robot 5 tahun lalu. Yang paling menarik adalah munculnya robot konsumen. Robot pembersih hanya permulaan. Menjelang 2025, diperkirakan akan ada robot rumah tangga yang bisa memasak, membersihkan, dan bahkan merawat orang tua. Di Indonesia,
penjualan robot pembersih sudah meningkat 300% sejak pandemi. Untuk memberikan gambaran, pada 2023 penjualan robot vacuum cleaner di Indonesia meningkat 200% dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan pasar konsumen Indonesia siap untuk robotika. Mari bicara tentang waktu investasi yang tepat. Sektor robotika tidak sesiklikal semikonduktor, tapi tetap sensitif terhadap siklus ekonomi. Saya menyarankan untuk berinvestasi secara bertahap, misalnya 10% dari alokasi yang direncanakan setiap bulan selama 10 bulan. Jangan lupa untuk memantau indikator kunci, pesanan robot industri, investasi R&D perusahaan besar, dan terutama kemajuan dalam kecerdasan buatan yang membuat robot semakin canggih. Untuk investor Indonesia, ada beberapa cara berinvestasi di sektor robotika. Pertama, melalui saham perusahaan teknologi global yang terdaftar di BEI melalui sistem KSEI. Kedua, melalui reksadana teknologi yang memiliki exposure ke sektor robotika. Ketiga, melalui ETF global yang berfokus pada robotika. Sebagai kesimpulan, robotika bukan sekadar sektor investasi, tapi revolusi industri dan sosial. Perusahaan yang akan mendominasi pasar ini kemungkinan akan menjadi yang paling bernilai di dunia dalam 10 tahun ke depan. Namun, seperti investasi lainnya, diversifikasi tetap penting. Saya menyarankan untuk tidak mengalokasikan lebih dari 15% portofolio Anda ke sektor ini, meskipun potensinya sangat besar. Satu poin penting terakhir, keberhasilan dalam robotika sangat bergantung pada penguasaan teknologi fundamental. Perusahaan yang akan berhasil adalah yang menguasai seluruh rantai teknologi, mekanik presisi, elektronik canggih, kecerdasan buatan, dan manajemen energi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video analisis berikutnya.